Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazom. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengkaji suatu kitab, yakni kitab Akhlaqul Banin Ad-Jusani yang juz yang kedua, yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Di sini saya akan membahas bab nubzatu min ahlaqin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihatu ila ruhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nubzatu sebagian min ahlakihi sallallahu alaihi wasallam, dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna, dan bahwasannya, min ahlakihi, dari akhlaknya Nabi, opo al-ifah, mensucikan diri, wal qanaah, dan merasa cukup. Yardo minal libasi wa ta'am. Yardo, ridho, opo yardo, ridho, minal libasi wa ta'am, terhadap pakaian dan makanan, bil maujudi, yang ada. Wala yas'alu, dan tidak bertanya, anil mafkudi, yang tidak ada. Wa ma zamma, dan tidak mencela, ta'aman qattu, makanan. Lakin, akan tetapi, opo in a'jabahu akalahu, aku akan akalahu, memakannya. Wa inna, dan aku tidak suka, karihahu tarokahu, menghinanya. Wa ma baghadahu, dan tidak membenci, ila ghairihi, yang lain. La yatlubu, dan tidak meminta, min ahadin syai'an, dari sesuatu yang lain. Wala yamudda, dan tidak juga mengharapkan, opo ainaihi ila ghairihi, kepada orang lain. Wakana, dan adapun, haliman la yaghdabu, dan tidak murah memaafkan. Sabiron, sabar, alal bala'i wal aza, opo sabar atas segala ujian dan cobaan. Ya'fu, memaafkan, anizzai syai'u ilaihi, opo memaafkan orang yang menyakitinya. Mutawadian, dan memaafkan, lis-shaghiri wal kabir, sopo yang kecil dan yang besar. Wa min tawaddu'i, dan dari sifat tawaddu'nya, annahu iza maro bisibyani, ketika iza maro bisyaibyani, bertemu anak kecil, yuslimu alaihim, opo mengucapkan salam. Wa iza da'ahu ahadan, dan apabila ia memanggil orang, yuhibbuhu biqaulihi, ia memanggilnya dengan labaik. Wala, dan tidak, yuhibbuhu, ia tidak suka, an yakuma, salah satu seorang berdiri, lahu ahadun min majlisi, bangun dari majlis. Wakana, dan adapun, yakhitu sawabah, menjahit bajunya. Wa yakhsifu na'lahu, dan ia memperbaiki sandalnya. Wa yaknusu baitahu,
dan ia menyapu rumahnya sendiri. Wa yakhdumu ahlahu, dan ia melayani keluarganya. Wa kana, dan apabila yashtari, membeli opo syai'un, sesuatu, fayahmilu ila baitihi, ia membawanya sampai ke rumah. Wa yakhdumu ahluhu, dan ia melayani keluarganya. Wa kana, dan adapun yashtari, membeli syai'a, sesuatu, fayahmilu, ia membawanya ilal baitihi, sampai ke rumah, binafsihi, dengan sendiri. Hingga fayaqulu lahu, ada yang berkata, sopo sahibuhu, sahabatnya, berkata apa? A'tini ahmilhu, berikanlah kepadaku. Lalu Nabi menjawab, fayaqulu sahibuhu asyai'i ahaqqu bihamlihi, pemilik sesuatu lebih pantas membawanya. Shadaqallahul azim. Pada kali ini saya membahas tentang sebagian dari akhlak Nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad, ialah contoh kita, contoh untuk kita menjadi lebih baik. Karena sebuah hadis mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa inna, dan bahwasannya, min akhlakihi, akhlaknya Nabi, al-ifah, mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa yang bisa membuat itu menjadi jelek atau kotor. Bisa diibaratkan dengan kertas yang terkena satu tetes tinta. Walaupun hanya satu tetes, itu bisa tidak lagi menjadi suci. Atau yang darinya putih semua, terkena kotoran, maka akan menjadi najis. Yang kedua, wal qanaah, merasa cukup. Nabi selalu mensyukuri apa yang telah diberikan, walaupun dia sudah dikatakan dan dijamin masuk surga, tapi dia tetap merasa cukup. Merasa cukup dari apa yang ada. Yardo minal libasi, dia ridho terhadap pakaian, wat ta'ami, dan makanan, bil mawjudi, yang ada. Dia selalu ridho terhadap pakaian, walaupun pakaiannya hanya satu atau dua. Dia ridho juga terhadap makanan. Dia tetap bersyukur apa yang ada, walaupun dia sebenarnya tuh bisa membeli apa yang ada di dunia. Wala yas'alu anil mafkudi, dan dia tidak bertanya, apa yang tidak ada. Jikalau kita tidak bisa memakan ayam, hanya saja ada tempe dan orek, kita tetap bersyukur, dan kita jangan pernah bertanya terhadap siapapun. Wa ma zamma ta'aman qattu, dan ia tidak mencela makanan, walaupun itu hanya sekedar tempe dan orek. Akan tetapi ia akan memakannya, dan dia selalu menghormati terhadap yang kecil dan yang besar. Setiap bertemu, ia memberi salam. Pada Quran surah keempat ayat 86 halaman 91 yang berbunyi, wa iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha auluddu
Innallaha kana ala kulli syai'in hasib. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengan yang ia berikan. Segala sesuatu Allah yang memperhitungannya. Jadi apabila kita dihormati, kita harus menghormatinya balik. Karena apa? Karena diibaratkan kita terhadap kepada teman kita, walaupun kita sudah memberi makanan atau memberi sesuatu, kita tidak wajib mengungkapkan apa yang telah dia berikan. Biarkan saja. Walaupun dalam ayat ini disuruh dengan sepadan, dibalas dengan sepadan apa yang ia berikan atau yang lebih baik. Dan ia terus menjadi lebih baik, ia terus beristighfar. Ia tahu bahwa ia sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia merasa mungkin saya belum lebih baik, walaupun bagi kita ia adalah contoh. Pada ayat buka Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21 halaman 420 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagimu dalam diri Rasulullah. Ia tahu dia punya suri tauladan yang baik. Ia tetap menjadi contoh. Walaupun dalam berdakwah ia terus dicaci, dimaki, ia terus bersabar. Hingga pada suatu ketika ia dilempari sebuah kotoran saat berdakwah, hingga malaikat Jibril pun ingin membalas. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, izinkanlah aku untuk menjatuhkan gunung-gunung itu terhadap kaum yang ada di sana." Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, janganlah engkau menyakiti ia, karena ia adalah umatku." Nabi Muhammad selalu bersabar. Ia tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang telah ia berikan. Walaupun ada seorang Quraisy yang sakit, ia tetap menengokinya. Ia terus berbuat baik. Agar apa? Agar mereka masuk Islam dengan cara berdakwah. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan dari apa yang saya katakan dan saya kerjakan, mungkin saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.